Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa laqad tara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisis syarif, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Jamaah pendengar setia Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersama saya di sini Ustadz Abdul Razak dapat di pagi ini untuk saling berbagi ilmu yang mana dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kepada keberkahan, membawa kepada kebaikan, juga membawa kepada kebaikan-kebaikan, baik dari segi kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya kita berselawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya salawat insyaallah nanti kita masuk surga dengan syafaat Nabi dan juga diakui sebagai umatnya pada hari kiamat nanti insyaallah. Amin Allahumma amin. Baik pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah, tentu pada kesempatan yang baik ini dalam berbagi ilmu kita angkat yaitu tentang indahnya, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sangat sungguh luar biasa. Kenapa saya sampaikan banyak sekali tentang kenikmatan-kenikmatan kita ketika bangun pagi, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita melihat, dapat kita mendengarkan, dapat kita mengeluarkan kalimat tauhid dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, justru tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Kenapa perlu kita bersyukur atas nikmat ini? Sangat luar biasa. Jangan sampai yang namanya nikmat itu berubah menjadi petaka, menjadi azab kepada kita. Kenapa saya sampaikan demikian? Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dia sangat luar biasa, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, tetapi sayang tidak pernah dimanfaatkan dengan baik, sehingga kesehatan yang dia miliki, kesempatan yang dia miliki dalam kehidupannya, dia sangat merugi. Tidak merasa dalam kehidupannya, dia merasa sudah cukup dengan hal-hal yang sudah ada pada dirinya. Padahal kenikmatan yang Allah berikan itu sangat besar kepada kita. Betapa bangganya ketika kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat tersebut. Kenikmatan tidak lain dan tidak bukan untuk membawa kita kepada sebuah keberkahan, bukan membawa kita kepada sebuah keburukan. Jadi kadang-kadang disitulah manusia, orang-orang yang tidak mau mensyukuri akan nikmat Allah, berbahayalah. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalam kehidupan manusia menjadi salah satu contoh ketika kita dibangkitkan pagi itu menghirup udara yang segar, nikmat Allah kadang-kadang diabaikan. Kenapa kadang-kadang diabaikan? Dia tidak membaca doa seketika bangun daripada tidur. Itu yang pertama ketika kita bangun tidur, ucapan kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu doa yang sangat luar biasa yang seketika kita dibangunkan, ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebuah kenikmatan, itu artinya kita harus menyebut yang pertama kali, terbuka mata kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah biasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dibangun tidur
kita membuka mata kita mensyukuri nikmat Allah, begitu juga dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari, insya Allah termasuklah orang-orang yang biasa nanti mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti terbalik, merubah diri dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, fazkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau berbicara tentang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Allah langsung ingat kepada kita, artinya kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hablum minan nasnya, insya Allah akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengingatkan dalam kehidupan kita agar menjadi orang yang lebih baik, agar mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yang namanya kenikmatan itu merubah menjadi petaka yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau sudah menjadi petaka, banyak yang dirugikan dalam kehidupan kita. Maka dalam surah Al-A'raf juga dijelaskan ayat 179. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsirum minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Yang artinya, sungguh kebanyakan penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Disebabkan apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi hatinya tidak pernah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bersyukur kepada Allah. Itu hati saja sudah luar biasa. Satu hati kita, ketika hati kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita termasuklah orang-orang yang nantinya insya Allah hati kita bersih. Bukankah kita ketahui di ayat yang lain juga dijelaskan, nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita bawa? Melainkan yaitu biqalbin salim, yaitu yang membawa hati yang bersih. Tidak ada gunanya nanti harta apapun, tidak ada gunanya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan datang kepada Allah dengan hati yang bersih, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita memiliki hati untuk apa? Tentu kita syukuri nikmat Allah berupa hati kepada kita. Pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai hati kita nantinya termasuk daripada hati yang kotor. Setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita ada perbuatan yang melanggar syariat, dalam agama yang dilarang juga begitu, seumpama, maka yang pertamanya dilahirkan ke muka bumi ini hati yang bersih, maka dia akan ternoda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadisnya, nanti setiap manusia ada setiap kali berbuat sebuah dosa, maka di dalam hatinya terdapat noktah. Apa itu noktah? Terdapat titik hitam. Apa titik hitamnya itu? Yaitu berupa noda hitam. Terus begitu besok berbuat lagi dosa, maka dosa terus bertambah titiknya, sehingga yang pertamanya hati yang bersih menjadi hati yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Ini jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa hati lalu sia-sia dalam kehidupan kita. Lalu kita menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan kita. Ini nauzubillahi min dzalik. Maka pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah, kadangkala manusia kalau diberikan hati itu untuk apa? Untuk la yafqahuna biha. Dia tidak memahamkan, tidak memahami ayat-ayat Allah. Sebenarnya dengan adanya hati itu dapat menggugah pikiran kita, dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau sudah punya niat di dalam hati kita, kalau sudah tempatnya di hati kita, maka segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, pertama syukuri atas nikmat Allah, kemudian jalankan dengan ikhlas di dalam diri kita, niatkan tidak lain dan tidak bukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu yang pertama, kadangkala manusia lupa akan dirinya, diberikan sebuah makna hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kadangkala juga manusia banyaknya yang melupakan akan pentingnya hati itu dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama
untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas kita supaya menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita juga berbicara tentang nikmat Allah betapa banyaknya, itu sangat luar biasa dan tak terhitung. Kalau Allah menjelaskan dalam ayatnya tadi, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan mampu. Satu saja sudah berbentuk hati saja tidak bisa kita hitungnya. Tidak bisa apa untuk apa juga kita punya hati, fungsinya untuk apa, kemudian keperluannya untuk apa dalam kehidupan kita. Jadi kalau dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang bangga, maka hati-hati juga. Kadang-kadang kala juga disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa kesombongan sekecil apapun. Nah ini kadang, nah disitulah yang saya sampaikan tadi, kadangkala kenikmatan itu menjadi penyempurna hidup kita, kadangkala menjadi petaka dalam kehidupan kita. Itu salah satunya. Kalau sempat kita memiliki rasa kesombongan di dalam hati kita dalam menjalankan hari-hari aktivitas hidup kita, maka berbahayalah. Dijanjikan oleh Rasul tidak pernah masuk surga. Bahaya, ternyata dengan hati yang kita miliki, kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, bahkan ditanamkan rasa kesombongan. Ini pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita setinggi apapun jabatan kita, seterkenal apapun jabatan kita, sampai di kecamatan, sampai ke kota, bahkan sampai ke negara sekalipun, bukan cuma di negara kita di Indonesia, bahkan terkenal sampai dunia. Kalau tidak ditanamkan rasa kesombongan, selamat dunia, maka juga akan selamat di akhirat insya Allah. Itulah makna dari hati yang sebenarnya. Memahami ayat Allah dengan benar, kemudian memanfaatkan kehidupan dengan yang sebenarnya. Hati fungsi untuk apa, kemudian hati maknanya untuk apa. Insya Allah kalau sudah kita memikirkan tentang kebersihan hati kita, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan baik insya Allah. Pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Ustadz Abdul Razak di sini di Syiah TV. Kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, tentunya kita, kalau yang pertama tadi adalah hati kita supaya senantiasa digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Nah, mereka memiliki telinga, tetapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk memikirkan pendengaran-pendengarannya, pendengaran yang benar. Jadi kalau kita memiliki pendengaran yang benar, itu artinya kita sudah mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi hati dengan telinga ada hubungannya. Karena kalau sudah mendengar dengan baik, maka hatilah pengelola dengan baik. Jangan sampai nanti kita memiliki pendengaran yang sangat luar biasa, tetapi pendengaran tersebut digunakan hal-hal yang sangat luar biasanya apa? Negatif, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu dari tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ketika mendengarkan hal-hal yang tidak benar, yang buruk, maka dia langsung berpaling darinya, menjauh darinya. Artinya apa? Mendengar perkataan-perkataan yang tidak benar, yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh agama, maka dia pindah, segera meninggalkan tempat tersebut. Itulah orang-orang yang memiliki ketakwaan yang benar, orang-orang yang bisa memiliki yaitu kenikmatan yang betul-betul dia jalankan dengan baik. Artinya memiliki kenikmatan pendengaran itu dia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati, kemudian dari pendengaran, syukurilah dengan sebaik-baiknya. Artinya dia selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hal-hal yang baik, bukan mendengarkan hal-hal yang kotor. Kalau sudah mendengarkan hal-hal yang kotor, maksiat lagi datang, maka noktoh lagi yang tertera di dalam hati.
nanti kalau sudah noktah lagi yang datang di dalam hati, ada noda hitam, maka na'udzubillahi min dalik. Bagaimana caranya? Kecuali dia beristighfar kepada Allah, kemudian memohon ampun, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Insya Allah kalau sudah diterima istighfarnya, maka dia akan masuk kepada kategori yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan hatinya, diselamatkan pendengarannya. Kemudian walahum ayunul la yubsiruna biha. Juga memiliki yang ketiga adalah memiliki penglihatan. Nah, kadangkala penglihatan itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin kita mandang kepada hal-hal yang seakan-akan baik bagi kita, ternyata itu merupakan sebuah dosa. Maka kalau cuma sekali mungkin akan diampunkan oleh Allah karena kan tanpa kesengajaan kita. Tetapi kalau sudah diulang-ulang kembali dengan penglihatan yang Allah berikan kepada kita, maka penglihatan tersebut gunakanlah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang penglihatan tadi, kalau misalnya digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, maka selamatlah kita insya Allah. Kenapa demikian? Banyak sekali yang kadang-kadang manusia memiliki penglihatan, tetapi penglihatannya dia gunakan untuk maksiat. Apalagi saat ini media sosial sangat luar biasa. Kita tinggal tonton di rumah saja. Orang bermaksiat saja sekarang tinggal di rumah saja. Nengok YouTube misalnya, menengok hal-hal yang negatif. Itu penglihatan, tidak pernah digunakan penglihatannya untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Maka marilah kita sama-sama mengajak, mari kita gunakan kenikmatan-kenikmatan yang baik ini, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kenikmatan tersebut merupakan petaka bagi kita. Yang saya sampaikan tadi, nikmat itu kadangkala menjadi petaka bagi kita kapan? Saat dia tidak bisa memanfaatkan, saat dia salah menggunakan, saat dia untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama misalnya. Itu sudah nikmat berubah menjadi petaka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan yang saya sampaikan di awal tadi, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Dua kenikmatan besar yang selalu dilupakan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh. Adanya nikmat yang sehat badan kita, kemudian waktu yang lapang. Waktu yang sehat maksudnya adalah kesehatan-kesehatan kita, kesehatan hati kita digunakan dengan yang baik, kesehatan pendengaran kita dimanfaatkan dengan baik, kemudian kesehatan penglihatan kita mari gunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dalam kehidupan kita termasuk orang-orang yang baik, kemudian penglihatan kita dipenglihatkan oleh Allah, nampak nanti akan dinampakkan, atau artinya dari hati kita, dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, kalau semuanya itu digunakan dengan baik, maka insya Allah dengan sebaik-baiknya termasuklah kita, kesehatan kita memanfaatkan as-sihhatu tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian wal faragh, yang kedua waktu yang senggang, waktu yang lapang, nonton YouTube misalnya. Nah, itu saat itu kalau dia digunakan untuk yang bermanfaat penglihatan kita, tetapi kadangkala ada yang saya sampaikan tadi menjadi petaka, menjadi musibah. Saat itulah dia, saat menggunakan YouTube tersebut salah menggunakannya, maka penglihatan, hati dan pendengaran akan rusak dalam kehidupan kita, termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada dua pilihan, imma syakiran atau imma kafura. Akankah kita menjadi orang yang bersyukur atau akan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah yang kita sampaikan. Artinya kita pandai-pandailah untuk bersyukur akan nikmat Allah. Kemudian jangan sampai nikmat Allah itu menjadi petaka bagi kita, menjadi penghancur dalam kehidupan kita. Jadikan sebuah bersyukur kita adalah orang-orang yang memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ar-Rahman dijelaskan berkali-kali, 33 kali diulang, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kali manusia melupakannya. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah, jadikan kehidupan kita ini adalah orang-orang yang selalu menikmati syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadikan kufur dalam kehidupan kita, sehingga kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat, mendapatkan yaitu jannatun na'im yang dijanjikan oleh Allah, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan insya Allah.
Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.